Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Ini lagi ada berita rame ya teman-teman, karena beberapa hari yang lalu sebenarnya beritanya itu lagi rame karena ada orang yang memparodikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi lagu nasional kita diparodikan dan isinya itu sangat-sangat jelek ya teman-teman. Nah, banyak orang mengira itu kalau yang membuat lagu parodi tersebut adalah orang Malaysia. Nah, saat hari ini ternyata sudah diketahui kalau pembuat lagu atau pembuat parodi lagu Indonesia Raya itu adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Sabah ya teman-teman, dan diketahui adalah seorang pria berumur 40 tahun. Nah, alasan kenapa dia melakukan itu sendiri itu belum diketahui secara pasti ya teman-teman, karena sekarang masih dalam penyelidikan polisi. Sebenarnya sudah hari Senin itu diadakan penangkapan ya teman-teman. Dan banyak orang yang ya mungkin terpicu dengan adanya ini ya teman-teman. Jadi terjadilah kegaduhan seperti itu ya, menyebabkan perpecahan. Ya sebenarnya itu perpecahan, pokoknya gaduh ya. Cuman gara-gara, ya sebenarnya ini nggak cuman ya teman-teman, tetapi ini masalah yang serius ya, karena kan menyangkut hubungan dari dua negara seperti itu. Dan memang WNI ini bekerja di Malaysia, jadi kita pikirnya orang Malaysia gitu, tapi sebenarnya bukan, hanya untuk ya memecah belah ya bisa dibilang bukan orang Indonesia, bukan Malaysia, orang intinya memecah belah dua negara ya teman-teman. Berarti kan itu bukan orang baik gitu. Jadi orang yang bagi saya itu jangan dimasukkan ke dua negara Malaysia dan Indonesia ya. Jadi orang seperti ini ya memang harus dihukum seberat-beratnya untuk pelajaran orang yang lainnya di kemudian hari seperti itu, bahwa negara itu mempunyai hubungan birokrasi tersendiri ya teman-teman. Jadi masing-masing negara itu mempunyai hukum negara tersendiri. Jadi kita mungkin boleh mempunyai opini ya teman-teman. Tetapi dalam parodi lagu Indonesia Raya ini bukan opini teman-teman, tapi memang pelecehan ya. Jadi kayak penghinaan terhadap suatu negara seperti itu ya. Dan kalau didengarkan dari bahasanya, maksudnya dari ucapannya di dalamnya, kata-kata di dalamnya itu kayak doa yang sejelek-jeleknya doa seperti itu teman-teman. Jadi banyak orang yang mengutuk perkataan tersebut atau parodi lagu tersebut ya. Jadi rame-rame di report ya teman-teman, dan sekarang sudah ditindaklanjutin oleh pemerintah Malaysia dan pelakunya akhirnya ketangkep teman-teman. Jadi kalian atau kita semua di sosial media itu kita punya jejak digital ya teman-teman. Jadi kita dimanapun itu akan kena, apalagi kalau cuman kita itu seorang pengguna sosial media yang amatiran ya. Jadi kita nggak tahu kalau sebenarnya katanya kita kan nggak di rumah kita di tempat lain, kan masih bisa terlacak gitu, IP address-nya di mana kan bisa terlacak ya teman-teman. Jadi kita untuk menggunakan sosial media itu ya harus berhati-hati. Jadi walaupun kadang itu ada video-video mungkin yang sudah terhapus seperti itu masih ada aja yang bisa melacak seperti itu ya teman-teman. Walaupun kadang itu kalaupun ada sesuatu yang seperti video atau apa terlacak orang atau kehack, itu kan sebenarnya bukan kesalahan kita ya teman-teman, tetapi ya kita nggak tahu nasib kita itu sampai di mana. Makanya kalau yang jelek-jelek itu ya sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Tapi kan kita manusia biasa juga ya teman-teman, kita juga ada luput, ada salahnya seperti itu. Makanya gunakanlah sosial media dengan berhati-hati. Jadi apa yang kita ucapkan itu terekam di ada jejak digitalnya ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati gitu. Dan ini jadi semuanya orang bilang, wah ini warga negara mana ya, ini warga negara Indonesia apa warga negara Malaysia yang melakukan hal ini seperti itu. Bagi saya ya kalau orang sudah melecehkan suatu negara berarti bukan bangsa dari negara tersebut.
Dan kalau menggunakan suatu negara sebagai alasan untuk memecah persatuan antara satu negara dengan negara yang lainnya, itu juga bukan orang dari negara tersebut seperti itu. Jadi orang ini memang orang yang gimana ya? Orang yang sakau aja ya, orang yang apa itu, orang yang udah nggak bener aja gitu. Maksudnya mungkin udah nggak ada gimana ya, nggak bisa mempertimbangkan baik dan buruknya atau akibatnya suatu saat nanti, seperti ayah santai aja lah saya lakukan ini, toh saya ada di Malaysia, seperti itu. Mana mungkin sih saya akan kena tangkap seperti itu. Ya kalaupun ada di Malaysia, ya berarti pemerintah Malaysia yang akan bertindak ya, karena mereka juga nggak mau kalau bisa dibilang oh gara-gara orang ini terus katanya Malaysia yang melakukan hal ini, padahal kan bukan Malaysia yang melakukan hal itu gitu loh. Walaupun mungkin ada satu, mungkin ini mungkin ya teman-teman, jadi ini mungkin atau suatu saat mungkin ada, atau yang sudah lampau ada seorang Malaysia mungkin atau seorang Indonesia yang menghina negara. Itu bukan orangnya yang bukan seluruh orang Indonesia yang menghina gitu. Itu hanya satu orang itu aja. Jadi hakimilah satu orang itu saja. Jangan menghakimi negara tersebut gitu. Karena nggak semua orang di negara tersebut seperti itu. Jadi kita nggak bisa membabi buta gitu. Sekarang ini untuk menjudge orang itu, ya satu orang ini yang membuat kesalahan itu yang harus kita hakimi gitu. Jangan menghakimi seluruh orang. Habis itu kita ikut terprovokasi ya teman-teman. Jangan sampai ikut terprovokasi oleh hal-hal yang semacam itu, karena akan berdampak sangat negatif atau sangat buruk bagi kita. Atau kalau semakin viral kan akhirnya timbul ya saling menghina satu sama lain gitu. Padahal kan seharusnya nggak sampai menghina seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya tidak semua warga Indonesia itu menghina negara tetangga, dan tidak semua warga negara tetangga itu menghina Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Kalau saya intinya itu adalah toleransi sesama agama, toleransi sesama suku, toleransi antar negara juga teman-teman. Walaupun bagaimana itu kita masih ada untuk apa yang kita butuhkan dari negara lain, apa yang kita butuhkan dari orang lain, ataupun dari suku yang lain. Intinya jangan sampai terprovokasi yang akan menimbulkan perpecahan. Begitu juga yang ada di Indonesia, mau itu masalah agama, mau masalah suku, mau masalah ras, jangan sampai mau dipecah belah seperti itu. Karena kalau sudah ada perang antara saudara, itu sudah sangat-sangat merugikan kita semua ya teman-teman. Jadi intinya toleransi antar agama, toleransi antar negara itu sangat penting teman-teman. So walaupun sekarang ini saya tinggal di Austria ya teman-teman. Austria itu merupakan negara bersih. Saya cuma mencontohkan, oh ya Austria itu gini loh, negaranya bersih, sungainya bersih, tempatnya bersih, cara buang sampahnya seperti ini. Saya nggak membedakan, oh Indonesia belum bisa dong seperti itu Mbak Indra, karena kan Indonesia kan masih belum semaju itu. Ya kita berusaha lah teman-teman mengurangi sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik. Usahakan kalau ke pasar itu bawa bakul, bawa keranjang belanjaan. Jangan melulu menggunakan plastik seperti itu. Dan ini opini saya teman-teman. Saya tidak menghina Indonesia, saya juga tidak hanya membangga-banggakan Austria, tetapi saya memiliki opini. Dan kalau Indonesia bersih, dan ya sama artinya kita menyelamatkan generasi kita di kemudian hari, seperti itu ya teman-teman. So jadi kalau Indra kadang ngomongnya agak lebay gitu ya teman-teman, maafkan ya. Jadi Indra hanya memberikan opini, cuman kadang ya mungkin kalau ada tidak memuaskannya atau tidak baiknya itu ya tolong dimaafkan, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf seperti itu. Jadi cukup sekian
berita terkini dari Indra di Austria. Sampai jumpa. Cus, dadah, wassalam.